Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua. Dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan menanggapi secara serius mengenai pernyataan dari seseorang yang mengklaim Yesus dan Maria Magdalena berpacaran. Bahkan judul kontennya adalah Gaya Pacaran Yesus dengan Maria Magdalena yang hots, cabe-cabean mah jauh. Dan karena itu teman-teman, sebelum lebih jauh kita menanggapinya, mari kita dengarkan terlebih dahulu videonya dalam cuplikan berikut ini. Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Nah teman-teman sekalian, beliau ini menggunakan istilah bahwa cerita yang baru saja dia sampaikan ini tertera di dalam kitabnya orang Kristen. Ini adalah pernyataan yang sangat-sangat ngawur. Mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, hal yang diceritakan ini sama sekali tidak ada. Nah teman-teman, tadi beliau ini menggunakan referensi ceritanya dari Injil Filipus. Nah dari sudut pandang iman Kristen sangat jelas bahwa mulai dari poin pertama sampai poin ketujuh ini adalah dipandang sebagai Injil yang palsu. Termasuk di dalamnya adalah Injil Filipus. Dan karena itu kalau beliau tadi menggunakan referensi ceritanya dari Injil Filipus, ini menjadi tidak relevan. Sebab di dalam agama mereka pun juga ada istilah yang mereka kenal sahih dan tidak sahih. Jadi kalau kemudian menggunakan ini sebagai referensi untuk membahas tentang kekristenan, ini menjadi sangat-sangat tidak relevan. Sebab Kristen sendiri pun juga tidak mengakui hal yang demikian. Dan ini tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen. Alkitabnya orang Kristen terdiri dari 66 kitab. Dan apa yang diceritakannya itu sama sekali tidak ada di dalam Alkitabnya orang Kristen. Nah selain daripada itu teman-teman sekalian, sebenarnya topik seperti ini dalam konteks perdebatan dua arah akan sangat menguntungkan iman Kristen. Tetapi yang menjadi poin pentingnya, apakah mereka siap? Itu menjadi poin penting. Apakah siap kalau kemudian topik seperti ini dibahas dalam konteks perdebatan dua arah? Jangan membahas tentang iman Kristen terus. Dari tahun ke tahun yang mau dibahas iman Kristen terus. Mari kita melakukan perdebatan yang sifatnya adalah dua arah. Karena itu teman-teman, mari kita dengarkan lebih lanjut. Jadi sosok Yesus itu sosok yang tidak jelas. Karena perilakunya Yesus itu tidak menggambarkan perilaku yang mulia. Sedangkan di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam digambarkan begitu mulia. Sedangkan di dalam Kristen, Yesus itu digambarkan dengan begitu aneh. Itu menurut kami. Dan yang paling aneh adalah ini. Kata orang Kristen, Yesus tidak pernah menikah. Jadi dia Tuhan, dia tidak pernah menikah. Tapi anehnya di dalam kitab mereka sendiri dikatakan Yesus punya pacar. Tuh kan, lagi-lagi dia menggunakan istilah bahwa ini aneh. Sebab di dalam kitabnya orang Kristen ada satu cerita bahwa Yesus punya pacar. Yang aneh bukan kitabnya orang Kristen atau orang Kristennya, tetapi yang aneh adalah Anda yang sudah jelas-jelas bahwa referensi yang Anda pakai ini mulai dari kitab Kejadian sampai ke kitab Wahyu, yang Anda ceritakan itu sama sekali tidak ada di dalam kitabnya orang Kristen. Anda yang aneh karena Anda memaksakan bahwa ini terdapat di dalam kitabnya orang Kristen. Itu ya teman-teman ya, kita dengarkan lebih lanjut nih. Kekasih, ini kan aneh. Artinya Yesus itu punya nafsu. Kalau Yesus punya nafsu, berarti Yesus itu manusia. Karena tidak mungkin Tuhan itu punya nafsu. Kan aneh Tuhan punya nafsu. Nafsu punya pacaran, nafsu dengan lawan jenisnya. Jadi perhatikan baik-baik di dalam ayat ini. Dalam kesaksian murid-muridnya, Yesus itu sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Dan itu dilihat secara umum oleh murid-muridnya. Coba bayangkan, ini gaya pacaran yang sudah belak-belakan. Bahkan anak sekarang pun kalau ciuman di depan umum sendiri sudah malunya minta ampun. Ini tidak. Yesus menciumi bibir Maria Magdalena dan disaksikan oleh murid-muridnya dan mereka tahu semua. Artinya kalau di luar dilihat manusia saja, Nah ini dia mulai berasumsi. Dia mulai menggunakan asumsi-asumsi. Yesus berani menciumi bibir Maria Magdalena. Nah, jadi pertanyaan adalah, kalau tidak ada orang, apa yang dilakukan Yesus ini asumsinya. Dia mulai mengembangkan model penalarannya pada Maria Magdalena? Itu akal kita yang jalan. Kenapa?
Yesus punya nafsu, Maria Magdalena punya nafsu, tidak ada orang di tempat sepi. Apa yang terjadi? Inilah yang saya katakan gagalnya logika orang-orang Kristen menjelaskan ketuhanan Yesus. Dia menyebutkan bahwa gagalnya logika orang Kristen. Sebenarnya lebih tepat istilah gagal logika ini adalah Anda sendiri, sebab cerita yang Anda sampaikan ini dan Anda menyebutkannya bahwa ini terdapat di dalam kitabnya orang Kristen. Pada faktanya, mulai dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, hal yang Anda ceritakan dari awal tadi itu sama sekali tidak ada. Bahkan Anda memaksakan Injil Filipus dengan menyebutkan bahwa ini terdapat di dalam kitabnya orang Kristen. Sedangkan sudah sangat jelas dari sudut pandang iman Kristen menolak Injil Filipus dan menyebutnya sebagai Injil yang palsu, termasuk beberapa Injil yang lainnya. Dan karena itu ketika Anda menggunakannya sebagai sumber untuk membicarakan tentang Kristen, itu sangat-sangat tidak relevan. Tetapi hal seperti ini mungkin hanya berlaku untuk mereka yang berakal sehat saja. Satu dengan yang lainnya saling berkontradiksi. Jadi apakah Teman-teman, dia menggunakan istilah kontradiksi. Ini juga topik yang sangat menarik kalau dibahas dalam perdebatan yang dua arah. Dan saya menunggu beliau bersedia untuk merespon hal ini. sosoknya Yesus ini adalah sosok Nabi Isa? Kembali saya katakan, saya tidak pernah menghina Nabi Isa. Karena apa? Yang saya kritisi adalah penggambaran Yesus di dalam Kristen. Nah, lagi-lagi beliau selalu menggunakan istilah penggambaran Yesus di dalam Kristen. Sudah sangat jelas seperti saya katakan tadi teman-teman. Tetapi kita jangan lagi membahas itu terlalu panjang. Tadi sudah saya jelaskan sekarang. Mari kita memperhatikan di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, teman-teman sekalian, ini ceritanya Maria Magdalena memberikan kesaksian kepada para murid dan berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Kalau Maria Magdalena ini pacar Yesus ataupun istri Yesus, mengapa ia menggunakan istilah Tuhan? Mengapa ia memberikan kesaksian kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan"? Kenapa dia tidak gunakan istilah, "Aku telah melihat pacarku, aku telah melihat suamiku"? Kenapa dia mesti memilih menggunakan istilah Tuhan? Sebab memang Maria Magdalena mengetahui akan statusnya dan mengetahui secara jelas siapa Tuhan Yesus. Karena itulah yang mengatakan, memberikan kesaksian kepada para murid, "Aku telah melihat Tuhan." Jadi dia tidak menggunakan istilah-istilah yang lain. Dan ada beberapa ayat lagi teman-teman yang menunjukkan bahwa Maria Magdalena bukanlah pacar ataupun istri dari Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan di screen di dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai ke 26. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Nah teman-teman, murid yang dikasihi itu adalah salah satunya Yohanes. Kemudian dikatakan, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Nah, di dalam konteks ini, kenapa yang disapanya adalah ibunya? Kenapa tidak menyapa Maria Magdalena, "Oh istriku, oh pacarku"? Di sini yang disapa oleh Tuhan Yesus dikatakan, "Ibu, inilah anakmu." Kenapa hanya kepada Maria yang merupakan ibu Tuhan Yesus, ia berseru, "Inilah anakmu"? Kenapa dia tidak memanggil Maria Magdalena? Kenapa dia tidak menyebut Maria Magdalena, "Oh pacarku, inilah aku. Oh istriku, inilah aku"? Karena memang statusnya tidak seperti yang digambarkan, yang diceritakan oleh orang yang tadi ini. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Pernyataan orang tersebut ini hanya upaya-upaya untuk memberikan citra yang negatif terhadap kekristenan. Dan entah kenapa orang-orang seperti ini suka banget membahas tentang iman Kristen. Padahal Alkitab Kristen, termasuk nabi di dalam agama-agama lain, tidak dibahas oleh Alkitab Kristen. Dan para apologet Kristen juga tidak hobi untuk membahas tentang agama lain. Tapi orang-orang ini sangat senang sekali membahas tentang kekristenan dan suka-sukanya menafsirkan tentang isi dari Alkitab Kristen. Nah, kalau kita mencoba untuk bersikap objektif, kalau kita menggunakan model penalaran dan standar penalaran yang mereka terapkan terhadap kekristenan, harusnya kalau sportif, ya mari sama-sama memberlakukan standar yang sama. Jangan standar ganda. Maka orang Kristen pun juga seharusnya harus diberikan akses untuk membahas sebaliknya. Karena itu alangkah baiknya, sebagai ekspresi dari sikap sportif ini, maka harusnya kita sering melakukan diskusi yang bersifat dua arah.
Jangan satu arah terus. Kerjaan kau jangan hanya menguji terus, tapi kau juga harus bersedia untuk diuji. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Tapi sejauh ini hal seperti ini, beberapa waktu yang lalu saja saya sudah melayangkan undangan diskusi kepada Ustadz Kainama dan juga kepada Ustadz Yahya Waloni dengan beberapa topik seperti yang mereka bahas, tetapi sejauh ini juga belum ada respon. Jadi sekian teman-teman, pada akhirnya yang benar adalah sebagaimana yang sudah dinyatakan dalam Alkitab. Dan Alkitab sudah memberikan kita jaminan keselamatan. Apapun yang orang lain katakan di luar sana tentang Tuhan Yesus, semuanya itu sebenarnya telah dijelaskan oleh Alkitab, telah dipaparkan secara detail. Hanya saja menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah memberikan penjelasan, tetapi sebelum memberikan penjelasan pun kita juga harus terlebih dahulu mempelajari Alkitab kita sendiri, supaya pada akhirnya ketika hal-hal seperti ini kita dengarkan, kita tidak sekedar tidak setuju, tetapi kita juga sudah memiliki argumentasi sebagai pendukung bahwa kita tidak setuju. Karena itu teman-teman, mari kita terus belajar, dan saya berharap bagian ini memberikan kita edukasi yang baik, dan pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.